Halo, bertemu lagi dengan Historical Linux. Apa kabar semuanya? Di vlog kali ini saya akan menginstal, mencoba dan mereview sebuah Linux distro bernama Anduin OS. Ini adalah official websitenya. Everything you do on Ubuntu you can do it on Anduin OS. Anduin OS is a custom Debian based Linux distribution that aim to facilitate developer transisi dari Windows ke Linux. Jadi ini adalah distro berdasarkan Ubuntu, guys. Ada dua versi ya. Yang paling terakhir itu adalah versi 1.2 berdasarkan Ubuntu versi 24.0 Oracular ya. Nah, mari kita download ISO-nya sebesar 1,9 GB akan terdownload. Dan kita akan menggunakan, ini adalah version table-nya. Kita akan menggunakan sebuah tools bernama Ventoy. Ventoy ini adalah sebuah tools, open source tools to create bootable USB. Jadi kita bisa membuat USB kita bootable dengan Ventoy ini. Dan caranya sangat mudah, kita tinggal jalankan programnya. Setelah kita download, kita colokkan flash disk yang kita ingin jadikan flash disk untuk ngeboot. Tinggal kita klik install dan setelah flash disk tersebut di-ventoykan, kita tinggal copy file-file ISO Linux distro yang sudah kita download dan dia akan booting dari flash disk tersebut. Ini adalah kelebihan dari Ventoy ya, dia bisa memuat beberapa ISO sekaligus dalam satu flash disk saja. Nah, ini adalah system information dari CPU yang akan saya install Anduin OS ini. Intel Pentium G4400 3.3 GHz. Ini adalah CPU restorasi. CPU yang sudah jadul ya, memori 4 GB tapi sudah DDR4, GPU ada, dan kali ini saya tidak menggunakan WiFi karena antena WiFi saya itu sudah saya kasih ke seseorang dan saya hanya colokkan ke kabel LAN. Jadi dia mendeteksi Ethernet. Kemudian karena kita ingin dual boots, ini kan sedang berjalan di Windows 10 ya. Jadi kita akan menjalankan Windows Disk Management. Di hard disk kita akan persiapkan sebuah partisi sekitar 40 GB dengan cara shrink volume ya. Kita klik kanan dan shrink volume. Di sini juga terlihat ada dua flash disk, yang satu yang Ventoy ya. Dan yang satu itu adalah flash disk kosong yang nanti saya akan peruntukkan menjadi bootloadernya. Kalau kita sudah persiapkan partisinya, kita tinggal restart. Nah, ini adalah dua flash disk yang saya pakai. Yang warna hitam itu, yang SanDisk itu adalah yang ada Ventoy dan ada ISO dari Anduin OS. Yang satunya adalah untuk bootloader ya. Saya melakukan metode ini karena nanti setelah saya install dan setelah saya buat video, saya akan hapus Linux-nya dan tidak mempengaruhi MBR kalau saya pisah bootloadernya ke dalam flash disk. Jangan lupa di BIOS kita arahkan booting priority-nya ke posisi flash disk, dan ini adalah menu Ventoy ya. Ada 3 ISO di flash disk saya saat ini. Dan kita akan pilih yang Anduin OS. Ini adalah booting sequence-nya ya. Terlihat itu masih pakai bootingnya Ubuntu 24.10. Dan ini adalah Genome, karena Genome saya tinggal pencet tombol print screen dan bisa screen record clean. Dan kita jalankan installernya, tadi memilih bahasa dan memilih keyboard layout. Dia bertanya kita mau sambil download enggak. Pas install saya enggak mau karena ini ISO-nya masih baru ya, masih 2 mingguan. Dan kita sampai ke fase yang paling penting, di mana kita akan menginstal Linux kita. Di option pertama itu adalah erase disk. Semua hard disk, data di hard disk akan dihapus dan diganti dengan Anduin OS ini. Kita tidak mau melakukan hal tersebut karena kita ingin dual boots. Jadi kita pilih pilihan kedua. Untuk menginstal Linux kita membutuhkan 2 partisi. Yang satu adalah partisi rootnya, kapasitasnya bisa sebesar-besar mungkin. Dan yang satu adalah partisi booting. Tetapi saya akan menggunakan flash disk untuk booting. Jadi saya tidak perlu membuat partisi boot. Yang saya buat adalah partisi yang rootnya.
free space yang tadi 40 GB itu kita create new, kita klik tombol tanda plusnya ya, dan kita akan membuat sebuah partisi full 40-an GB dan kita kasih mount point garis miring. Nah, secara visual yang warna hijau itu adalah SDA4 yang barusan kita created untuk Arduino OS. Dan bootloadernya saya arahkan ke SDC supaya bootingnya itu di booting di flash disk yang kosong tadi. Kalau sudah oke, kita tinggal klik install now dan dia akan langsung lanjut. Dia bertanya where are you, posisi time zone kita next, dan who are you, kita masukin username kita dan password kita, dan setelah oke kita tinggal continue dan dia akan langsung install. Dan ini adalah promosi-promosi dari Arduino OS-nya. Enjoy your favorite apps, the best partner for developer. Ini distro ditunjukkan untuk developer kayaknya ya, untuk programmer. Keep privacy in your hands. Dan dia menjanjikan Steam, Wine, dan Proton itu berjalan dengan baik di distro ini. Mari kita coba nanti. Installation complete sekitar 10-an menit ya, dan kita tinggal restart. Kita ganti ke kamera HP dan restart, dan saya akan masuk lagi ke BIOS. Saya arahkan kembali booting priority-nya ke Windows. Jangan lupa kita cabut flash disk-nya dan hanya colok flash disk yang ada bootloader-nya nanti. Nah, kita kembalikan booting priority-nya ke Windows, hanya BIOS yang modern yang ada opsi ini ya. Dan kita ngecek apakah Windows 10 kita masih aman, dan masih aman ya guys ya. Kalau kita masuk ke disk management, terlihat 40 GB-nya sudah dipakai untuk Linux. Kita restart kembali, kita colokkan flash disk yang ada bootloader, dan kita arahkan kembali secara manual di BIOS booting priority-nya di flash disk tersebut. Dan ini adalah menu grupnya. Terlihat menu grupnya itu tidak ada Windows, option Windows ya guys, karena kalau kita arahkan bootloader ke install bootloader ke flash disk yang kosong, dia kan tidak mendeteksi ada sistem lain di situ. Dan dual bootnya kita lakukan secara manual di sini, switch-switchan di BIOS-nya. Baiklah, kita sudah masuk ke Arduino OS-nya, dan ini adalah desktop environment genome-nya. Tentu pertama sekali saya akan menginstal screen recorder. Saya memilih menginstal GPU screen recorder menggunakan metode Flatpak. Tetapi Flatpak-nya itu tidak pre-install di Arduino OS-nya ya, sehingga saya harus install Flatpak, sudo apt install Flatpak. Dan setelah terinstall, saya harus menjalankan satu lagi perintah yang saya sinar sekarang ini untuk mengarahkan entah apalah repositorinya ke tujuan tertentu, dan kemudian kita jalankan lagi perintah Flatpak yang kita copy perintahnya di official websitenya Flatpak, dan kita bisa menginstal GPU screen recorder dengan berhasil. Dan saya harus restart guys, karena kalau tidak restart GPU screen recordernya itu tidak masuk ke menu ya. Oke, ini sudah posisi terekam dengan GPU screen recorder. Ini adalah about genome-nya. Layar televisi yang saya pakai ini masih yang cukup jadul ya, sehingga resolusinya hanya mentok di 1360x768. Seperti biasa, mari kita explore desktop environment-nya. Cukup unik ya, karena sudah di custom genome-nya, dan sistem monitornya itu ada di klik kanan. Kalau kita klik kanan di panel, kita bisa memantau penggunaan CPU dan penggunaan memori di sistem information ini. Dan kita juga lihat sisa dari hard disk itu 34.3 GB, masih banyak ya, berarti Arduino OS-nya hanya mengambil sekitar 8 GB dari 40-an GB yang tadi kita sediakan. Ini adalah file managers-nya. Kalau di KDE itu file managers-nya namanya Dolphin. Di Genome saya lupa ya apa nama file managers-nya. Seperti biasa kita akan ganti wallpaper-nya, dan ini adalah wallpaper yang saya AI generated dengan sebuah program bernama Photor. Link dari program
tersebut ada di description, dan juga di description ada link untuk semua file wallpaper yang saya pakai di channel saya. Bisa teman-teman download. Saya akan lanjut, kita akan menginstal NeoFetch, sudo apt NeoFetch ya, karena NeoFetch itu tidak pre-install. Dan saya mencoba membuat terminalnya transparan. NeoFetch dijalankan kernel 6.11, resolution dan genome versi 47. Penggunaan memori sekitar 1.1 GB terpakai ya. Sangat minimalis untuk kategori genome. Saya juga menginstal FastFetch. FastFetch ini jauh lebih detail ya. Tetapi karena dia panjang, saya kadang kesulitan untuk screenshot. Sehingga untuk flexing saya kadang memilih NeoFetch, kadang memilih FastFetch. Toilet juga pre-install ya, please subscribe. Ini adalah program untuk membuat tulisan di terminal, dan saya juga menginstal Symmetric. Nah, di sini saya akan menjalankan sebuah cell yang saya buat ya, untuk menjalankan semua prosedur mengetes sesuatu di terminal. Nah, saya buat countdown-nya 5 detik. Openingnya adalah nama distronya, kemudian dia menjalankan NeoFetch, kemudian menjalankan FastFetch, kemudian menjalankan Mungil Fetch. Ini adalah NeoFetch yang saya buat dengan ChatGPT berbahasa Python. Menjalankan Symmetric, menyapa kita, please subscribe Historically Linux. Dan waktu dia menjalankan HW info itu ternyata tidak ada ya, tidak terinstall. So saya coba install sudo apt install hw info. Ini adalah sebuah program perintah di terminal untuk melihat semua spek dari komputer kita. Nah, saya membuat shell ini karena saya sudah banyak sekali menginstal distro Linux, menjalankan hal-hal yang selalu sama, sehingga saya programkan saja di shell. Ini sangat easy ya. Ini adalah isi dari shell tersebut. Ini adalah menunya. Ini adalah file manager yang tadi. Mari kita testing audionya. Audionya berjalan dengan baik, tidak perlu saya turun tangan manual untuk men-setting audionya. Karena kali ini televisinya tidak dicolok di HDMI ya, tetapi dicolok di kabel RGB, dan saya mendengar suaranya dari speaker. Untuk menginstal program di sini dia tidak menggunakan sebuah program khusus seperti di KDE itu ada namanya program software. Tapi di sini dia hanya mengarahkan kita ke website, dan kita tinggal mencari application atau software yang kita ingin install, kita copy perintahnya dan kita install di terminal. Di sini saya menginstal Office yang versi WPS ya, WPS, tapi masih versi 2019 guys. Saya akan mencoba membuka file spreadsheet Microsoft Excel. Ini adalah sebuah file Excel untuk menghitung-hitung uang guys. Jadi kalau kita sudah merestorasi, membangkitkan sebuah CPU kuno dengan Linux, program-program Office itu wajib ada supaya bisa diberdayakan CPU-nya, ibu-ibu rumah tangga bisa menghitung uang, orang bisa membuat neraca dan menghitung di komputer ini menggunakan program-program Office yang ada di Linux. Khusus video ini saya menggunakan Linux Office yang WPS. Di sini juga ada WPS Presentation, ini seperti PowerPoint. Kita bisa membuat slide presentasi di sini, sehingga marketing, guru les, guru bisa mengajar menggunakan CPU ini. Kalau Anda adalah agen properti, agen asuransi, CPU-nya bisa dipakai untuk presentasi ke klien. Sangat easy, dan saya selalu mengetes Office di Linux distro yang saya install. Berjalan dengan lancar guys. Ini adalah menu dari Genome-nya, saya kurang begitu suka ya. Nah, seperti ini ada bug-nya. Saya sudah tarik ke bawah, naik lagi dia punya pilihan, sehingga saya harus ganti menggunakan tanda panah saja gitu. Terus tidak seperti Genome yang biasa, di mana kalau kita klik start menunya
Icon dari aplikasi itu berbaris banyak ya. Di sini dia urutkan berdasarkan abjad sehingga agak susah. Nah, ini adalah widgetnya. Saya arahkan ke kota Sydney, dan kalau kita ada di kota-kota besar ya, kan kita sering jalan kaki, sehingga membaca ramalan cuaca itu sangat penting dan menjadi sebuah kebiasaan kita kalau membuka komputer. Saya masih penasaran dengan program terminal emulator yang namanya Ghost TTY ini yang lagi viral. Kebetulan saya ada di Debian. Saya akan mencoba menginstal Ghost TTY ini menggunakan semua instruksi yang dia tulis di website tersebut ya. Saya copy paste perintahnya, saya install. Penginstalasiannya itu berhasil guys, tetapi pada waktu mau menjalankan tidak berhasil dan saya sudah restart, saya sudah logout ya. Ghost TTY ini masuk ke dalam start menu, sudah ada di dalam sistem ya. Tetapi waktu dijalankan kursornya hanya putar-putar saja, tidak bisa berjalan. Kalau saya jalankan dengan terminal, dia illegal instruction, dia bilang. Pasti ada sesuatu yang saya salah dan miss. Saya lanjut dengan mengetes Wine-nya. Wine-nya juga tidak terinstall ya. Jadi kita sudo apt install Wine secara manual. Banyak sekali onderdil yang diinstal dan saya langsung jalankan Wine CFG pada waktu sudah terinstall. Saya buat virtual desktop 1600 kali 900 ya, dan saya jalankan Need for Speed Carbon seri Need for Speed yang dari tahun 2006 ya. Dan kabar baiknya berjalan dengan mulus, dengan lancar, Wine-nya tidak neko-neko dan langsung berhasil menjalankan Need for Speed Carbon ini. Mari kita coba testing. Kualitas grafisnya sudah cukup rata kanan ya. Jadi war detailnya high, car detailnya juga high, ada anti aliasnya, ada reflectionsnya, dan berjalan dengan screen recorder, GPU screen recorder berjalan di background dan masih sangat mulus jalannya. Tentu ini di resolusi yang agak rendah ya, 1360, bukan di Full HD. Mari kita coba racing sejenak. Animasinya juga berjalan dengan lancar dan sangat asik. Need for Speed Carbon running on Anduin OS, 4GB RAM with GPU screen recorder running on background. Berjalan smoothly. GPU screen recorder itu lebih baik dari simple screen recorder karena dia tidak membuat menambah berat. Waktu saya screen recorder dia masih mulus ya. Kalau simple screen recorder dia sudah nge-lag patah-patah. Kita coba juga racing yang kedua. Saya sudah membuat sebuah video full Need for Speed Carbon. Bisa teman-teman bantu nonton juga. Kualitas grafisnya memang mantap sekali ya. Di tahun 2000-an ini adalah game yang sangat beken dan prestisius. Saya akan mencoba sebuah hal yang baru ya, yang ngetrend, yaitu DeepSeek AI. Saya akan bandingkan dengan ChatGPT. Saya akan bertanya, which is the best recommendation Linux distro for beginner? Jawabannya itu hampir sama persis guys. 1 Ubuntu, 2 Linux Mint, 3 Zorin, dan bahkan kalimatnya pun hampir mirip antara DeepSeek dengan ChatGPT. So banyak yang menduga kalau DeepSeek ini hanya sebuah improvisasi dari ChatGPT, mungkin saja ya. Dan saya ada banyak sekali mencoba menanyakan topik-topik sensitif dari dasar negaranya, yaitu negara Cina dan negara Amerika. Mari kita masuk lagi ke official websitenya. Kalau yang Anduin versi 1.1 itu adalah ada long time supportnya. Dan ini adalah distro yang masih baru ya. Discussion forumnya tuh masih sepi, dan menurut DistroWatch ini berdasar dari negara China guys.
Kemudian ini adalah Historical Linux, channel yang teman-teman sedang nonton. Mari kita dengarkan apa yang saya sampaikan di video terdahulu. Ini adalah Historical Linux, channel YouTube yang sedang teman-teman nonton. Sudah begitu banyak vlogs, installation dan review distro-distro yang saya coba. Saya upload di sini sebagai kenang-kenangan bagi saya, dan saya sangat senang banyak sekali yang menonton dan sudah tembus 500 subscriber, guys. Iya guys, please subscribe. Dan ini adalah Instagram Historical Linux, please di follow juga. Footage yang saya tidak pakai di YouTube saya akan upload di Instagram ini. Dan tidak terasa sudah 20-an menit ya mencoba Anduin OS ini, installation and review dual boot dengan Windows 10 di komputer jadul 4 GB saja. Desktop environment-nya adalah GNOME, berjalan dengan lancar guys dan cukup ringan. Saya menjalankan Need for Speed Carbon dan sambil ada screen recorder recording di background pun berjalan dengan mulus. Anduin OS ini dari official website-nya diperuntukkan untuk para developer ya. Saya kurang tahu kenapa developer memerlukan satu distro khusus gitu. Kalau diperuntukkan untuk beginner juga cocok, tetapi banyak sekali yang tidak pre-install Office, tidak pre-install Wine, tidak pre-install screen recorder, tidak pre-install. Jadi kita perlu sedikit pengetahuan minim tentang Linux kalau kita ingin merekomendasi Anduin OS ini kepada pemula. Tetapi overall ini sangat baik ya, berdasarkan Ubuntu, berdasarkan Debian. Bagi yang teman-teman ingin eksplorasi, boleh dicoba. Mumpung distronya masih baru dan kita bisa tambah-tambah saran kepada mereka. Thanks for watching, see you on next video.